Setelah Liang Xi'er dan Cuyi berjalan beberapa menit, akhirnya mereka berdua telah sampai di Villa Meishan. Dan saat ini di dalam villa, Liang Sangjun sedang menemui tamunya. Salah satunya adalah Luo Chengfeng. Luo Chengfeng merasa ada yang aneh dengan Liang Sangjun, namun ia tidak tahu di mana letak keanehan tersebut. Tamu satunya yang bernama Wusan lalu berkata sinis, dan ia menjelaskan jika Liang Sangjun memiliki kutukan. Mendengar ini, Liang Sangjun lalu meminta Wusan untuk menghilangkan kutukan dan ia akan membayar 1 miliar. Namun Wusan menolak jika ia hanya dibayar 1 miliar. Jadi ia meminta bayaran sebesar 10 miliar. Luo Chengfeng yang mendengar harga yang diajukan Wusan, ia menanyakan, bukankah ini terlalu berlebihan? Mendengar pertanyaan Luo Chengfeng, Wusan pun marah dan ia menyuruh Luo Chengfeng tidak ikut campur urusannya. Di sisi lain, Liang Bochao juga menganggap ini terlalu berlebihan. Bagi dirinya, 10 miliar adalah jumlah yang besar. Menanggapi keraguan Liang Bochao, Wusan lalu memberi pilihan untuk memilih uang atau keselamatan keluarga Liang. Liang Sangjun yang ada di samping, ia menyuruh Liang Bochao untuk diam dan ia sudah membuat keputusan. Ia memutuskan untuk memberikan uang 10 miliar dan meminta Wusan untuk menyelamatkan keluarganya. Karena semuanya sudah disetujui, Wusan lalu menghampiri Liang Sangjun dan berniat untuk menyembuhkannya. Wusan terlihat berdiri di belakang Liang Sangjun dan ia memasukkan auranya ke dalam tubuh Liang Sangjun. Tampak aura ungu dan kuning menyelimuti tubuh Liang Sangjun dan kedua aura tersebut saling bertarung. Liang Bochao yang melihat semua ini, ia menjadi terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia melihat kutukan milik ayahnya. Dan tidak berselang lama, akhirnya aura ungu pun menghilang dan Liang Sangjun merasa menjadi lebih baik. Liang Sangjun lalu berterima kasih kepada Wusan dan ia akan segera mengirimkan uang 10 miliar kepada Wusan. Namun tiba-tiba Liang Sangjun dan lainnya menoleh ke belakang karena mereka mengetahui seseorang datang. Orang yang datang adalah Liang Xi'er dan Cuyi. Liang Xi'er berkata, Cuyi datang untuk menghilangkan kutukan. Mendengar Liang Xi'er, Liang Bochao menyuruhnya tidak bicara sembarangan dan berkata jika kutukan sudah hilang. Wusan yang tahu Cuyi adalah guru, ia dengan sinis menyuruh Cuyi kembali ke sekolah dan tidak ikut campur di sini. Saat Luo Chengfeng mendengar Wusan, ia tiba-tiba memukul Wusan. Ia marah karena Wusan berani menghina Cuyi. Wusan yang mendapat pukulan, ia terpental sampai tubuhnya menghantam kursi tamu yang ada di ruangan. Melihat hal ini, Liang Sangjun dan Liang Xi'er terkejut. Mereka tidak menyangka Luo Chengfeng berani melakukan hal ini. Kemudian di hadapan Liang Sangjun, Luo Chengfeng membungkukkan badannya dan memberi hormat kepada Cuyi. Merasa terhina, Wusan pun marah dan ia meminta penjelasan Luo Chengfeng kenapa Luo Chengfeng memukulnya. Namun terlihat Luo Chengfeng menghiraukan pertanyaan Wusan dan hal ini membuat Wusan menjadi lebih marah. Kemudian Wusan melihat Luo Chengfeng begitu akrab mengobrol dengan Cuyi. Wusan pun menjadi penasaran, siapa sebenarnya Cuyi ini? Kenapa Luo Chengfeng begitu menghormati Cuyi? Sebelumnya ia mendengar marga Cuyi yaitu Chu. Jadi ia berpikir jika Cuyi berasal dari keluarga Chu di kota Qinhua. Setelah memikirkan ini, Wusan lalu berkata dengan sinis jika Luo Chengfeng adalah anjing bawahan keluarga Chu. Luo Chengfeng yang mendengar ucapan Wusan,
ia menoleh ke belakang dan menatap Wusan dengan tatapan marah. Mengetahui identitas asli dari Juyi, Wusan lalu menyarankan Juyi pergi dari sini sebelum Juyi mendapat masalah. Tapi Juyi menghiraukan saran Wusan dan berkata jika Wusan adalah penipu, jadi ia tidak punya hak memberi saran. Ketika Wusan dituduh penipu, ia lalu berdiri di depan Juyi dan menyuruh Juyi untuk membuktikan ucapannya. Juyi pun setuju dan ia kemudian menghampiri Liang Sangjun dan terlihat keduanya saling berjabat tangan. Kepada Liang Sangjun, Juyi menjelaskan jika pihak lain memiliki kutukan paling kejam, yaitu pengorbanan darah. Ketika Juyi menyebut kutukan pengorbanan darah, Wusan terkejut. Ia tidak mengira Juyi tahu nama kutukan ini. Juyi lalu melanjutkan, sebelumnya Wusan hanya menekan kutukan, tapi tidak menghilangkan kutukan sepenuhnya. Mendengar ini, Wusan tidak mengelak dan ia berkata tidak akan ada orang yang bisa menghilangkan kutukan ini. Juyi pun menyangkal meski Wusan tidak bisa menghilangkan kutukan, namun bukan berarti Juyi juga tidak bisa. Liang Bochao yang mendengar Juyi, ia lalu berkata jika Juyi bisa menghilangkan kutukan, ia akan memberi 10 miliar. Tapi Juyi menolak tawaran tersebut. Ia berkata jika ia bisa menghilangkan kutukan, cukup beri ia 1 yuan saja. Juyi kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya dan ia berniat untuk mengambil sesuatu. Terlihat Juyi mengambil fuyuan dan ia lalu meminta semuanya tidak panik dengan apa yang akan dilihat selanjutnya. Dan selanjutnya tampak Juyi mengeluarkan jurus yang membentuk tulisan mantra yang mengelilingi tubuhnya. Tulisan mantra tersebut lalu menuju Liang Sangjun dan beralih mengelilingi tubuh Liang Sangjun. Saat tulisan mantra mengelilingi Liang Sangjun berteriak dan aura ungu menyelimuti tubuhnya. Dan dari aura ungu tersebut tampak monster yang muncul membentuk seperti monster bertanduk. Wusan yang melihat aksi Juyi, ia panik dan ia merasa Juyi gila karena berani mengganggu monster kutukan darah. Sementara itu, saat ini di sebuah tempat di Eropa Utara dengan cuaca dingin dan hujan salju yang turun, seorang pria tua sedang duduk. Pria tua ini bernama Sekar. Ia adalah orang yang memberi kutukan pada Liang Sangjun. Dan kembali ke Juyi, saat ini ia terlihat mengangkat tangannya dan mengeluarkan aura biru yang membentuk simbol. Dengan aura simbol tersebut, Juyi melangkah menghampiri monster kutukan darah dan berniat untuk menyerangnya. Juyi tanpa ragu-ragu, ia langsung menyerang monster kutukan dan tepat mengenai tubuh monster tersebut. Monster kutukan pun terkejut. Ia lalu menoleh dan melihat lengannya terluka karena terkena serangan Juyi. Kemudian monster kutukan tersebut menatap Juyi yang berdiri di depannya dengan aura simbol di tangannya. Namun tanpa disangka, monster kutukan tersebut tiba-tiba berbicara ke arah Juyi. Lo Chengfeng yang melihat monster kutukan dapat berbicara, ia menjadi terkejut. Tapi Juyi menjelaskan ini hanya trik kecil. Jika Lo Chengfeng menjadi master, ia akan bisa melakukan trik yang sama. Monster kutukan lalu berkata jika Juyi berlutut minta maaf, ia akan mengampuni. Tapi jika tidak, ia akan membunuh Juyi. Namun Juyi tidak peduli dengan ucapan monster. Ia lalu mengambil fuyuan dari saku celananya. Dan dari fuyuan, Juyi mengeluarkan aura biru yang membentuk simbol dan berniat untuk menyerang monster lagi. Terlihat Juyi tanpa ragu-ragu langsung menyerang monster kutukan yang keluar dari tubuh Liang Sangjun. Monster pun terkena serangan dan menghilang. Tapi sebelum menghilang, monster bertanya siapa sebenarnya Juyi. Juyi menjawab ia adalah Han Yeng, guru SMA pertama.
Dan tentu saja apa yang Juyi katakan adalah kebohongan. Tapi saat semua mendengar Juyi, semua menatap aneh. Semua tidak menyangka Juyi berani membohongi monster kutukan. Juyi kemudian memberitahu Liang Sangjun bahwa kutukannya sudah hilang dan keluarganya sudah selamat. Mendengar ini, Liang Sangjun sendiri merasa tubuhnya menjadi lebih baik dari sebelumnya dan ia jadi bersemangat. Sedangkan Liang Bojiao dan Liang Xi'er yang tahu kutukan keluarganya menghilang, mereka menjadi senang. Liang Sangjun lalu meraih tangan Juyi dan berterima kasih kepada Juyi karena sudah menyelamatkan keluarganya. Namun tidak untuk Wusan. Ia terlihat tidak senang. Ia sangat membenci Juyi karena telah merusak rencananya. Wusan kemudian berbalik pergi dan dengan perasaan marah di hatinya, ia berniat akan balas dendam kepada Juyi. Akan tetapi, tiba-tiba Wusan terkejut. Ia merasa ada tangan yang menepuk pundaknya dan menyuruh ia untuk berhenti. Orang yang menepuk adalah Lu Zhengfeng. Sedangkan Juyi yang tahu Wusan ingin pergi, ia hanya tersenyum ringan. Melihat senyuman Juyi, Wusan yang ingin pergi, raut wajahnya berubah menjadi panik. Karena merasa tidak ada pilihan lain, Wusan akhirnya bersujud di hadapan Juyi dan ia meminta maaf kepada Juyi. Namun ternyata Wusan hanya pura-pura, karena ia lalu mengeluarkan senjatanya dan langsung menyerang Juyi. Juyi yang melihat ini, ia tidak panik, tetapi ia justru menangkap senjata Wusan hanya dengan satu tangannya. Melihat serangannya gagal, Wusan tampak panik dan ia tidak menyangka Juyi dapat menangkis serangannya. Akhirnya Wusan pun beralih strategi, yaitu menangkap Liang Xi'er dan menjadikan Liang Xi'er sebagai sandera. Namun Juyi tidak tinggal diam. Ia lalu mengeluarkan mangkuk ajaib, dan dari mangkuk ajaib tersebut keluarlah api. Sementara itu, sebelum tangan Wusan berhasil meraih Liang Xi'er, terdengar Juyi menyuruh Liang Xi'er menunduk. Dan terlihat sebuah serangan api yang membentuk tombak berhasil mengenai Wusan sampai menembus dadanya. Orang yang menyerang Wusan adalah Juyi yang menggunakan api dari mangkuk ajaibnya. Wusan yang mendapat serangan di dadanya, ia pun ketakutan dan ia lalu menyerah dan meminta ampun kepada Juyi. Juyi tidak peduli dengan Wusan dan ia lalu menyuruh Liang Xi'er yang ada di belakang untuk menutup matanya. Liang Xi'er pun menuruti permintaan Juyi dan ia langsung menutup matanya. Juyi kemudian berkata kepada Wusan, ia tidak akan mengampuni Wusan yang telah melakukan banyak kejahatan. Setelah mengatakan hal ini, Juyi lalu membuat api di mangkuk ajaibnya berkobar dan menyebar ke seluruh arah. Wusan yang terkena kobaran api, tubuhnya tampak hangus terbakar dan ia hanya bisa berteriak kesakitan. Dan saat ini Liang Xi'er lalu bertanya ke Juyi, apakah ia sudah boleh membuka matanya. Juyi pun memperbolehkannya. Mendapat jawaban, akhirnya Liang Xi'er membuka matanya dan ia melihat Wusan sudah menjadi abu dan menghilang. Liang Sangjun yang mengetahui kondisi sudah kembali aman, ia lalu mengajak Juyi untuk mengobrol di ruang tamu. Sedangkan Lu Zhengfeng, ia tidak berniat ikut mengobrol. Jadi ia memutuskan untuk pergi dan berpamitan dengan Juyi. Dan saat ini di ruang tamu, setelah semuanya duduk, Liang Sangjun pun bertanya, apakah Juyi menyukai villa ini. Liang Bojiao yang mendengar pertanyaan Liang Sangjun, ia menjadi terkejut dan tampak ragu-ragu. Melihat keraguan anaknya, Liang Sangjun marah. Ia menanyakan anaknya, apakah Juyi tidak pantas memiliki villa ini. Liang Bojiao menjawab panik, ini bukan yang ia maksud. Hanya saja ia ragu apakah Juyi menyukai villa yang buruk ini.
Cui yang mendengar hal ini, ia hanya tersenyum ringan dan ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Melihat sikap Cui, Liang Sangjun menilai Cui bukanlah orang yang mudah terpengaruh ketenaran dan kekayaan. Cui lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya ke Liang Sangjun, siapa orang yang memberinya kutukan? Liang Sangjun pun menjawab, orang yang memberinya kutukan adalah Scar yang sekarang berada di Eropa Utara. Mendengar ini, Cui penasaran dan ia bertanya lagi, apakah orang yang dimaksud Liang Sangjun adalah orang asing? Liang Sangjun menjawab tidak. Orang yang ia maksud sebenarnya adalah seorang tentara bayaran internasional. Liang Sangjun lalu bercerita, dulu ia adalah tentara yang melawan Scar, tapi tanpa disangka Scar memberinya kutukan. Hui yang mendengar musuh ada di luar negeri, ia jadi lebih tenang. Dan setelah 1 tahun, kekuatannya pasti akan meningkat. Namun di saat obrolan antara Cui dan Liang Sangjun, tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Orang yang datang adalah Chang Hong, teman dari Liang Sangjun dan seorang Grandmaster setengah langkah. Melihat orang yang datang adalah Chang Hong, Liang Sangjun langsung berdiri dan raut wajahnya tampak senang. Sedangkan Liang Xi'er dan Liang Boqiao, keduanya menghampiri Chang Hong dan memberi hormat kepadanya. Dan saat ini Chang Hong melihat Cui. Ia menebak Cui adalah orang yang menghilangkan kutukan keluarga Liang. Cui yang mendengar Chang Hong, ia lalu memberi hormat kepada Chang Hong dan memperkenalkan dirinya. Dan kemudian Cui menggunakan kekuatan mata batin dan ia melihat Chang Hong adalah orang yang ahli meramal. Chang Hong yang juga melihat Cui, ia berkata ia ingin menguji kekuatan Cui dan ingin bertarung dengan Cui. Dan tanpa menunggu jawaban dari Cui, Chang Hong langsung mengayunkan tangannya dan mulai menyerang Cui. Liang Sangjun yang melihat Chang Hong tiba-tiba menyerang Cui, ia tampak terkejut. Sedangkan Cui ketika ia melihat serangan Chang Hong, ia terlihat tenang dan tidak panik. Lalu Cui pun mengambil posisi dan ia memperagakan sikap Tai Chi sampai gerakannya menciptakan simbol Tai Chi. Dan dari gerakan Tai Chi tersebut, Cui mengeluarkan aura biru dan aura biru tersebut terlihat mengelilingi Cui. Chang Hong yang melihat Cui melakukan gerakan Tai Chi, ia terkejut dan tidak menyangka Cui adalah master Tai Chi. Dan dalam keterkejutannya, Chang Hong juga merasa tertekan dengan aura yang keluar dari gerakan Tai Chi milik Cui. Namun tiba-tiba tampak 2 jari yang terselimuti aura terlihat menyentuh dada Chang Hong. Ternyata orang yang menyentuh adalah Cui. Sedangkan Chang Hong yang mengetahui ini, ia hanya bisa terdiam. Sementara menyentuh dada Chang Hong, Cui menyuruh Chang Hong untuk tidak bergerak. Setelah melakukan semua ini, Cui merasa pusing di kepalanya karena jumlah aura yang ia gunakan terlalu banyak. Yang Xi'er yang melihat Cui seperti ini, ia menghampiri Cui dan dengan cemas ia menanyakan keadaan Cui. Sedangkan Chang Hong yang mendapat aura dari Cui, aura di tubuhnya mengalami peningkatan. Dan terlihat wajahnya yang semula tampak tua secara perlahan berubah menjadi lebih muda. Di sisi lain, Liang Sangjun yang melihat Chang Hong tampak lebih muda, ia menjadi terkejut. Chang Hong yang juga tahu hal ini, ia lalu berlutut dan berterima kasih ke Cui karena membantunya naik ke tingkat Grandmaster. Cui yang tampak lelah kemudian berkata, ini bukan masalah sulit untuk dirinya melakukan hal ini. Sebelumnya, Cui membantu Chang Hong meluruskan garis sebab akibatnya yang kacau, sehingga ia bisa naik tingkat. Melihat Cui yang berbakat, Chang Hong lalu berinisiatif mengajak Cui untuk masuk ke departemen spesial. Liang Sangjun yang mendengar Chang Hong,
ia menanyakan apakah Chang Hong serius dengan ucapannya. Chang Hong pun menjawab, ia serius dengan apa yang ia katakan dan ia juga yakin Ju Yi akan menjadi yang terkuat. Namun Ju Yi menolak tawaran Chang Hong. Ia harus kembali mengajar, jadi ia tidak bisa pergi ke departemen spesial. Mengetahui Ju Yi menolak tawarannya, Chang Hong lalu bertanya, apakah Ju Yi tahu seperti apa departemen spesial? Ju Yi menjawab, ia tidak peduli seperti apa departemen spesial itu, karena baginya muridnya lah yang paling penting. Kemudian adegan berganti, dan saat ini di suatu tempat di Eropa Utara, tepatnya di area es yang dingin. Scar yang tahu kutukan yang ia tanam telah hancur. Ia lalu berniat mencari orang yang telah menghancurkan kutukannya. Kembali ke Ju Yi, merasa semuanya sudah selesai. Ju Yi berdiri dan berniat untuk pulang dan kembali ke rumahnya. Melihat ini, Liang Sangjun meminta Ju Yi untuk tetap tinggal karena ia ingin mengajak Ju Yi menghadiri pesta. Ju Yi menoleh dan mempertimbangkan ajakan dari Liang Sangjun. Setelah memikirkannya, Ju Yi pun akhirnya setuju dengan ajakan Liang Sangjun. Mendapat jawaban, Liang Sangjun lalu melihat Liang Boqiao dan menyuruhnya untuk mempersiapkan semuanya. Kemudian adegan berganti, dan saat ini di sebuah kantor polisi. Gu Panle sedang duduk sambil merokok di sebuah ruangan, dan raut wajahnya tampak kelelahan. Namun tiba-tiba terlihat ponsel Gu Panle yang diletakkan di atas meja berbunyi, dan ada panggilan masuk. Gu Panle mengangkat ponselnya dan mendengar Ju Yi mengajaknya menghadiri pesta di rumah Liang Sangjun. Gu Panle yang mendapat ajakan dari Ju Yi, ia menjadi senang dan mengatakan ia akan segera berangkat. Dan tidak berselang lama, Gu Panle yang berada di dalam mobil, ia sudah sampai di depan rumah Liang Sangjun. Setelah masuk ke rumah, seorang pelayan menyambut Gu Panle dan mengatakan jika Ju Yi sudah menunggu. Gu Panle yang melihat Ju Yi sedang duduk di kursi, ia melambaikan tangannya dan berjalan menghampiri Ju Yi. Di dalam ruangan juga terlihat dua orang pria parubaya yang sudah datang terlebih dahulu. Liang Boqiao yang melihat Gu Panle datang, ia lalu menghampiri Gu Panle dan menyambutnya dengan senang. Setelah semuanya datang, pesta pun akhirnya dimulai, dan pesta tersebut berlangsung sampai malam hari. Dan keesokan harinya, saat ini pelajaran olahraga, Hulai dan lainnya tampak kelelahan berlari mengitari lapangan. Ju Yi yang sekarang merupakan guru olahraga, ia menyuruh murid-muridnya untuk tetap bersemangat dan berlari cepat. Hulai yang melihat Ju Yi, ia menanyakan apakah Ju Yi bisa mengajari dirinya dan lainnya taekwondo. Ju Yi pun pura-pura tidak mendengar, melainkan ia menganggap Hulai dan lainnya ingin mempelajari tai chi. Mendengar ini, Hulai dan murid lainnya terdiam sambil membayangkan seorang pria tua yang sedang melakukan tai chi. Setelah memikirkan ini, Hulai dengan panik menolak tawaran Ju Yi dan berkata jika tai chi tidaklah cocok untuknya. Namun Ju Yi tidak peduli dengan alasan Hulai. Ia lalu memperagakan tai chi dan menjelaskan makna dari tai chi. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Hulai dan lainnya hanya bisa menuruti perintah Ju Yi dan memperagakan tai chi. Akan tetapi di saat latihan tai chi, tiba-tiba datang seorang pria. Pria ini bernama Sun Yan, guru olahraga kelas 2. Ju Yi yang sedang mengajari muridnya tai chi, ia tidak memperdulikan Sun Yan, melainkan tetap melakukan tai chi. Sun Yan tidak marah dengan sikap Ju Yi. Ia justru ingin menantang Ju Yi bertanding tai chi dengan bela diri miliknya. Ju Yi tidak langsung menanggapi, tetapi ia menasihati muridnya agar tidak jadi seperti Sun Yan yang banyak bicara. Mendengar ucapan Ju Yi, Sun Yan tampak kesal.
Ia lalu bertanya lagi, apakah Juyi berani menerima tantangannya. Juyi pun akhirnya menjawab, ia tidak takut dengan tantangan Sun Jian, dan bahkan ia akan menghajar Sun Jian. Sun Jian yang mendengar jawaban Juyi, ia hanya bisa menahan rasa marah, dan ia tidak sabar ingin memukul Juyi. Sementara itu, saat ini di sebuah bangunan di SMA ketiga, terlihat Guo Wenqian sedang berdiri bersama seorang pria di sampingnya. Pria ini dipanggil Direktur Chen, dan ia adalah orang yang menyuruh Sun Jian untuk mencari masalah dengan Juyi. Dan kembali ke lapangan, tampak Juyi dan Sun Jian saling berdiri berhadapan, dan keduanya bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba raut wajah Juyi tampak tercengang, dan ia mengatakan ia melihat Qin Ran memakai pakaian minim. Mendengar ini, Sun Jian lalu menoleh ke belakang. Sedangkan Juyi, ia menyeringai dan berlari ke arah Sun Jian. Sun Jian yang tidak sadar jika ia sudah tertipu, ia lalu mendapat pukulan dari Juyi tepat mengenai wajahnya. Mendapat pukulan, Sun Jian tampak kesakitan, dan ia hanya bisa memegangi wajahnya yang terdapat bekas tamparan. Karena tidak ingin tertipu lagi, kali ini Sun Jian menjadi lebih serius, dan ia bersiap untuk melawan Juyi. Sun Jian dengan percaya diri mulai mengayunkan tangannya ke belakang, dan ia berniat untuk memukul Juyi. Melihat serangan Sun Jian, Juyi dengan mudah menghindarinya dan berkata jika serangan Sun Jian sangat lambat. Dan tanpa menunggu Sun Jian untuk bertahan, Juyi lalu melancarkan serangan dan ia memukul balik Sun Jian. Mendapat pukulan lagi, Sun Jian terkapar di tanah, dan dengan raut wajah yang panik, Sun Jian pun akhirnya menyerah. Di sisi lain, murid-murid Juyi yang melihat pertarungan, mereka menjadi terpana dan kagum dengan aksi Juyi. Sedangkan Juyi yang melihat muridnya terpana, ia hanya merasa aneh, karena baginya ini bukan hal yang luar biasa. Dan saat ini, tiba-tiba ada dua orang yang mengepalkan tangan dan meminta Juyi untuk bertarung dengan keduanya. Juyi melihat dua orang kembar tersebut, dan ia merasa kedua orang tersebut memiliki niat tersembunyi terhadap dirinya. Setelah memikirkannya, akhirnya Juyi menerima permintaan keduanya, dan ia menyuruh keduanya untuk menyerang. Mendapat jawaban dari Juyi dengan tanpa ragu-ragu, kedua orang kembar ini langsung menyerang ke arah Juyi. Juyi tidak tinggal diam, ia lalu membuat sikap Tai Chi dan siap untuk menangkis serangan kedua orang kembar tersebut. Dan terlihat ketika serangan lawan datang, Juyi dengan mata tertutup, ia dengan mudah menangkis serangan lawan. Dan Juyi kemudian melempar kedua orang kembar tersebut sampai membuat keduanya berbenturan di udara. Setelah itu, Juyi lalu melampaikan tangannya dan sambil tersenyum, ia berkata, inilah teknik Tai Chi yang sebenarnya. Sun Jian yang melihat Juyi berhasil mengalahkan kedua orang kembar, ia menatap Juyi dengan tatapan marah. Sementara itu, saat ini ada sebuah kamera yang sedang merekam perselisihan antara Juyi dengan Sun Jian. Orang yang merekam adalah Guo Wenqian yang ingin menjadikan rekaman ini sebagai bukti untuk menjatuhkan Juyi.